ini. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita sujud di kakinya pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Keluarga yang masih Engkau berikan Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala pujian penyembahan biarlah hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan ada di mezbah-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau perbaharui motivasi kami Tuhan, agar kami tidak menyembah Engkau dalam duniawi Tuhan Yesus. Engkau perbaharui setiap hati kami Tuhan. Kau membuat kami, roh kami menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak sempurna, tapi Engkau menyempurnakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Hidup yang kupilih
Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang menolong kita, yang memeliharakan kita, memberikan kita nafas kehidupan, menguatkan kita, membentengi kita. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun kita belum berkumpul di gereja seperti biasa. Tetapi saudara, sudahkah engkau menghitung berkat-Mu yang Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ini, sehingga kita boleh beribadah pada hari ini, ibadah di minggu yang keempat, yang terakhir dari bulan September. Luar biasa kasih penyertaan Tuhan, kasih-Nya yang berlimpah-limpah bagi engkau dan saya, bagi bangsa dan negara ini. Mari kita memiliki sikap yang hormat, hati yang haus dan lapar, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan bertumbuh sesuai dengan bagaimana cara engkau mendengar firman Tuhan, bagaimana engkau merespon firman Tuhan, bagaimana engkau mentaati firman Tuhan, dan bagaimana firman itu akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan itu hanya akan terjadi ketika kita dengan serius duduk, memberikan hati dan waktu, dengan sengaja, dengan usaha yang keras untuk menerima firman itu dengan segenap hati kita, dengan kerinduan yang menyala-nyala, sehingga kita diberkati oleh firman-Nya yang kudus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami hendak bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Pada hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau buka hati kami mau Roh Kudus mencelikkan mata rohani dan telinga rohani kami, untuk kami dapat mengerti firman Allah. Setiap benih firman Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik kami di dalam kebenaran, menuntun kami menjadi diperbaiki kelakuan kami oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami tidak mengizinkan iblis untuk mencuri firman Allah dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami tidak mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, kenikmatan dunia mencuri firman Allah, mengimpit hidup kami. Kami tidak mengizinkan untuk intimidasi setan. Kami tidak mengizinkan kompromi akan nilai-nilai kekekalan terhadap nilai dunia ini. Tetapi pada hari ini kami mengambil komitmen untuk datang di hadapan Tuhan dan memberikan hidup kami dan waktu ini juga Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, pada siang ini, kapanpun engkau mendengarkan firman Tuhan dari streaming Gereja Sidang Jemaat Allah Kados, judulnya adalah Hilang, saudara. Kita akan baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 mulai dari ayat 11, saudara, sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, Lukas 15 mulai dari ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing dan bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ayat ini menceritakan, kalau kita baca dalam satu pasal Lukas 15, mulai dari ayat 1, saudara, ada 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang hilang, saudara. Ada dirham yang hilang, ada domba yang terhilang, dan yang terakhir ini adalah kisah yang kita baca, yaitu anak yang hilang. Nah, mungkin hal ini saudara sudah sering engkau dengar. Tetapi mari dengarkan sekali lagi dan tanya kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Yaitu ketika kita membaca firman Allah ini dalam Lukas 15, saudara, akan pertama timbul di dalam pikiran kita, siapa yang hilang, saudara? Siapa yang hilang? Anak bungsukah atau anak sulung? Judul perikop itu dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Sehingga kita akan bertanya ketika kita mendalami membaca firman ini Tuhan sedang berbicara apa bagi gerejanya, bagi saya pada saat ini yang dengar firman Tuhan. Saudara, di dalam kitab Lukas 15 ayat 7, saudara, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dari ayat ini kita mengerti, saudaraku, bahwa Yesus berkata kepada kita yang mendengar pada saat ini, yaitu apa, saudara? Siapa yang hilang? Yang terhilang ternyata adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak memerlukan pertobatan. Yang terhilang adalah orang-orang yang menganggap dirinya itu tidak perlu bertobat. Yang menganggap bahwa aku sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Yang menganggap bahwa dirinya itu aku aman-aman saja. Dan di dalam posisi seperti ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Kita berpikir bahwa kita sudah diselamatkan, padahal ternyata belum, saudara.
Kita pikir seperti ahli Taurat dan ahli Farisi, orang-orang Farisi yang berpikir bahwa mereka sudah melakukan hukum Taurat, 618 perincian dari hukum Taurat, melakukan semua, tetapi selalu Tuhan berkata, kalau engkau tidak bertaubat, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita mengerti di dalam Lukas 15 ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, saudara. Sampai dengan pada hari ini, sudah sejauh manapun kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sedang berkata bahwa apabila kita dalam posisi merasa bahwa hidup kita ini benar, merasa bahwa kita ini lebih baik dari orang lain, bahwa kita ini, saudara, tidak memerlukan Tuhan Yesus, bahwa kita ini, saudara, tidak memerlukan pertobatan, saudara. Maka saudara, di dalam Lukas 15 ayat 7, di situ Tuhan berkata, kita semua ternyata terhilang. Siapa yang terhilang, saudara? Anak bungsukah atau anak sulung? Nanti kita akan melihat. Tetapi satu hal, prinsip yang pertama kita tahu, apabila engkau dan saya merasa tidak perlu pertobatan, tidak perlu ada pertobatan setiap hari, saudara, untuk melangkah dari glory kepada glory, untuk semakin dimurnikan menjadi karakter Kristus, maka kita lama-kelamaan kita akan menjadi juga anak yang hilang. Nah, saudara, mari kita akan lihat dalam Lukas 15 ini, saudaraku, ayat itu diawali dengan ada dua orang anak laki-laki, yang bungsu dan yang sulung. Ketika kita membaca kisah ini, saudara, pernahkah engkau berpikir kenapa Tuhan berkata bahwa yang dibahas duluan adalah anak bungsu, bukan anak sulung, saudara? Ya, nanti kita akan melihat, semakin kita akan mengerti apa maksudnya, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat tentang anak bungsu ini. Yang pertama dibahas adalah anak bungsu. Ya, saudara, anak bungsu dikatakan, anak bungsu ini tadinya bersama-sama dengan bapaknya, saudara. Ya, menerima kasih karunia yang sama dengan anak sulung, mendapatkan kasih bapa yang sama, pemeliharaan yang sama, makan dan minum yang sama, kasih Tuhan yang sama dalam kehidupannya. Tetapi dalam satu titik, anak bungsu ini, saudara, ingin mencoba kehidupan yang baru, sehingga dia mengambil keputusan untuk lepas, terputus dari bapaknya, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita lihat di sini, ayat yang pertama disebutkan adalah bahwa anak bungsu ini meminta kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah harta yang menjadi bagian milikku." Nah, di sini kita lihat bahwa anak bungsu ini, saudara, bahwa harta atau mamon menjadi tuan dalam hidupnya. Dia menganggap bahwa tanpa uang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau aku memiliki uang yang banyak, maka aku akan memiliki sesuatu semuanya. Saudara, benarkah demikian, saudara? Memang segala sesuatu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada uang. Tapi saudara, tanpa uang apakah kita masih bisa hidup? Masih, saudara. Ya, uang bukan segala-galanya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam Lukas 16 ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, saudara. Ayat itu jelas berkata, saudara, bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh diperhamba oleh apapun. Dan terutama Tuhan berbicara keras, jangan sampai kehidupan kita diperhamba oleh uang, diperhamba oleh mamon, saudara. Lukas 16 ayat 13 berkata, saudara, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu makanya saudara, di dalam prinsip kekristenan adalah tidak boleh mendua hati. Firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan, kalau kita mendua hati, kita tidak akan pernah tenang hidupnya. Makanya saudara, dalam nikah rumah tangga pun, orang yang lebih dari satu istrinya tidak akan tenang hatinya, saudara. Ya, orang yang juga tidak memiliki ketetapan hati, saudara, dia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan Tuhan mengingatkan di Alkitab begitu banyak, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana sikap kita terhadap uang, terhadap harta kekayaan. Banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kita. Kenapa saudara? Dalam kisah anak bungsu ini ternyata kalau kita saudara diperhamba oleh uang, oleh Mammon, oleh harta saudara, sebenarnya itu kita sudah putus daripada Tuhan. Kita terhilang daripada Tuhan. Karena kita sedang mengabdikan hidup kita diperhamba oleh uang. Ayat ini jelas mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, saudara. Nah, anak bungsu ini, saudara, anak bungsu ini dia terhilang karena godaan yang pertama dan terutama dalam hidup manusia, yaitu tentang harta, tentang Mammon, saudara, tentang uang, saudara. Sebab itu saudara yang terkasih, walaupun hidup kekristenanmu bagus, tetapi kalau kita jatuh di dalam masalah ini, saudara, masalah kita tidak bisa setia dan bertanggung jawab dan menyadari bahwa uang dan harta itu, kita ini hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik. Saudara, kita akan bisa masuk seperti anak bungsu ini, terlepas dari Bapa atau terhilang, saudara. Yang kedua kita lihat, saudaraku, bahwa anak bungsu ini di dalam ayat berikutnya, maka dia dengan uang yang ada, saudara, dia berfoya-foya. Dikatakan ayat itu, dia menikmati apa yang diinginkan matanya, apa yang diinginkan dagingnya, saudara. Mungkin apa saja dia minta untuk dipesan, makanan, minuman, bergaul dengan suka-suka, mungkin dengan cewek-cewek cantik, dengan segala macam, saudara. Dia puaskan keinginan dagingnya, keinginan matanya, saudara. Dan kita lihat nanti, saudara, akhirnya anak ini terhilang, saudara. Inilah godaan yang kedua, saudara, yang sangat besar di dalam hidup manusia, yaitu keinginan hati, keinginan mata, dan keinginan daging, saudara. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika anak bungsu ini jatuh di dalam ujian yang kedua, yaitu dia memuaskan segala hasrat keinginan matanya, keinginan dagingnya, keinginan hatinya, keangkuhan hidupnya, saudara, dia terlepas dari kasih Bapa. Kenapa, saudara? Karena ternyata keinginan mata, keinginan hati, kedagingan itu dikatakan ayat 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 bukan berasal dari surga, bukan berasal dari Bapa, bukan karakter kerajaan Allah, saudara. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 juga, saudara, di situ dikatakan bahwa ketika kita menuruti keinginan daging, keinginan mata, saudaraku, maka ayat itu berkata kita akan harus mempertanggungjawabkan di tahta pengadilan Allah kelak, saudara. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi
Ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan. Saudara, jangan bodoh. Jangan lagi dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, keinginan hatimu, keangkuhan hidup. Karena ketika kita dikuasai itu, maka kita posisinya seperti anak bungsu ini, dan kita terhilang, saudara. Karena persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Nah, saudara, ketika anak bungsu ini, saudara, sepertinya jasmaninya hidup, tetapi dalam Lukas 15 ayat 24, pernyataan bapaknya kepada kakak sulungnya, dia berkata bahwa adikmu itu telah mati, saudara. Nah, orang yang telah terputus hubungannya dengan Tuhan karena godaan, karena jatuh di dalam area mamon, area uang, area keinginan daging, keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup, apa yang ada di dunia ini, saudara, sebenarnya orang itu seperti kondisi anak bungsu ini sedang mati, saudara. Dia seperti zombie yang sepertinya hidup padahal mati, saudara. Karena apa? Karena ketika dikuasai, diperhamba oleh hal itu, saudara, maka sudah putus hubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat dalam kehidupan anak bungsu ini, kita lihat, saudara, bahwa akhirnya anak ini melarat luar biasa, saudara. Sampai-sampai dia harus bekerja, dan pekerjaan yang najis pada waktu itu di Israel, yaitu menjaga babi, saudara. Dan dia begitu dihinakan karena tidak punya uang, saudara. Teman-teman yang untuk berpesta pora sudah pergi semua, saudara. Dan sampai-sampai untuk memenuhi makannya pun, saudara, yang biasa hidup enak, udah gak bisa. Tapi karena begitu lapar, saudara, dia makan makanan babi. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita menghirup saja bau aroma babi itu sudah luar biasa. Apalagi ini, saudara, dia makan makanan yang menjijikkan, tidak menjadi berkat sebenarnya bagi tubuhnya, saudara. Tapi kita lihat, itu akibat kalau kita, saudara, diperhamba oleh uang, diperhamba oleh keinginan mata, keinginan hati, dan keangkuhan hidup, saudara. Maka kita akan lihat akhir dari segalanya itu bukan kepada hal yang baik, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat yang berikut, yaitu anak sulung ini. Nah, sekali lagi, saudara, kenapa anak bungsu yang pertama dibahas oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini bukan anak sulung? Nah, kalau kita baca dalam kitab Lukas 15 ini tentang anak sulung ini, jadi kisahnya ini adalah berbicara anak sulung ini, dia selalu ada di rumah bapaknya, saudara. Dia rajin melakukan pekerjaan di rumah bapaknya, menjaga kambing dombanya, ada banyak pelayan-pelayan di rumah bapaknya. Dia mengerjakan dengan baik, ya, saudara. Nah, sebenarnya, saudara, anak sulung berbicara apa, saudara? Di dalam Lukas 15 ayat 31, saudara, anak sulung itu berbicara secara lahiriah, sepertinya dia mentaati bapaknya, tetapi hatinya terpisah daripada Tuhan. Hatinya terpisah daripada Bapa, saudara. Nah, saudaraku, ada orang-orang yang merasa bahwa dia itu sepertinya mentaati firman Tuhan, sepertinya dia melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan. Dia menganggap bahwa sepertinya dia ada di dalam rumah Bapa. Tetapi kita lihat anak sulung ini, saudara, hatinya terpisah daripada Bapa. Kenapa, saudara? Dia tidak mengerti akan kasih Tuhan, kasih Bapaknya bagi dia. Dia masih bertanya, nanti selanjutnya kita lihat, kenapa bapaknya begitu membela adik yang sudah terhilang. Dia tidak mengerti ketika ayahnya berkata, anakku, bukankah engkau bersama-sama dengan aku? Kepunyaanku, apa yang ada kepunyaanku, itu kepunyaanmu. Tetapi anak ini, walaupun dia ada di rumah bapaknya, saudara, tapi hatinya terpisah daripada Tuhan. Nah, ini berbicara, saudara, jangan sampai kita aktif melayani Tuhan,
kita ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak mengenal hati Bapa, saudara. Tapi kita kehilangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita dalam posisi ini, di dalam posisi anak sulung ini, saudara, Tuhan sedang berbicara, kita terhilang, saudara. Kenapa bisa terhilang? Kita seharusnya mengerti kasih Bapa dalam hidup kita. Kita seharusnya mengerti betapa kasih Tuhan bagi hidup kita. Bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita dengan senjata kebenaran, dengan senjata peperangan, dan kita berkemenangan dan kita ada oleh karena kasih setia Tuhan. Tetapi saudara, ayat ini berkata bahwa dia tidak bisa mengenal hati Bapanya, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, yaitu yang kedua, anak sulung ini di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Anak sulung ini mempunyai sikap ketika adiknya pulang, dia merasa tersaingi, saudara, ya. Ingin menjadi yang utama dan terutama untuk dikasihi Bapa. Dia tidak ingin berbagi kasih daripada bapaknya, saudara. Dan ketika dalam sikap itu, kita lihat bapaknya mengatakan, "Anakku, bukankah selama ini engkau ada bersama-sama dengan aku?" Ya. Tapi dengan ada datangnya adiknya, dia menganggap nanti adikku ini menyusahkan bapakku lagi. Nanti mungkin dia berpikir, yang pertama saja dia sudah menjual harta yang menjadi bagiannya. Jangan-jangan nanti bagianku ini, yang aturannya bagianku ini, nanti dikasih bapak pula sama dia. Nah, jadi ada seperti merasa seperti disaingi untuk mendapatkan tempat yang utama dan terutama dikasih bapak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu memiliki sikap seperti kita merasa disaingi oleh orang lain, atau kita menganggap kalau orang lain diberkati, seharusnya jangan diberkati lebih dari saya. Nah, dalam sikap ini, kalau kita dalam sikap seperti kita merasa disaingi, saudara, dalam hal ini Tuhan sedang berbicara, kita sedang dalam posisi seperti anak sulung yang hilang juga, saudara. Karena kita menganggap bahwa sikap itu adalah sah-sah saja, saudara. Nah, bukankah sesuatu pertengkaran bisa terjadi? Perpisahan bisa terjadi, ya. Perpecahan gereja, perpecahan dalam nikah rumah tangga, perpecahan dalam pelayanan, dalam apapun, karena menganggap diri tidak bisa disaingi orang lain. Nah, ketika ada dalam sikap itu, maka kita seharusnya masuk di dalam pertobatan, saudara, supaya jangan seperti anak sulung ini. Nah, anak sulung ini kita lihat, karena dia sepertinya ingin menjadi yang utama dan terutama, maka kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 29 sampai dengan 30, maka timbullah rasa cemburunya dan dengkinya, saudara, ya. Nah, apa yang dikatakan ayat itu? Dia katakan, kenapa Bapak memotong lembu yang tambun? Dia sedang protes, ingin berkata bahwa sebenarnya anak yang terhilang itu sebenarnya gak pantas untuk dipestakan. Dia cemburu, saudara. Dia merasa dengki. Dia merasa marah. Kenapa Bapak buat seperti itu kepada adikku, ya? Kemudian yang keempat kita lihat, saudara, merasa dirinya orang benar, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 28, ayat itu berkata ketika dia bertanya, dia pikir ada suara apa itu? Seperti suara pesta. Dia tanya kepada pembantunya. Dan ketika dia tahu itu pesta untuk adiknya, dia ngambek, saudara, ya. Dia ngambek, gak mau masuk ke rumah, saudara. Dan ayat yang ke-30, ketika ayahnya keluar mendapati dia untuk membujuk dia masuk ikut bersama-sama di dalam pesta itu, dia bilang, kenapa Bapak kasih pesta buat adikku ini? Bukankah dia sudah menghabiskan semua harta dengan pelacur-pelacur? Nah, saudara, kenapa dia katakan dengan pelacur-pelacur? Itu dia sedang menunjukkan bahwa Bapak, hidupku ini lebih benar dari dia. Kenapa yang begitu pula yang Bapak mengasihi dia dan mengindahkan dia? Dia menganggap dirinya benar dan adiknya itu tidak layak, saudara. Tidak layak kembali menjadi adiknya.
tidak level lagi karena dia sudah mencoreng nama baik orang tua, kira-kira seperti itu. Karena dia sudah menghambur-hamburkan harta, saudara. Sehingga kita lihat yang selanjutnya, saudara, anak sulung ini tidak ada belas kasihannya dan tidak ada pengampunannya. Sikap anak sulung ketika bertemu dengan adiknya beda dengan ayahnya. Ayahnya, saudara, ketika dia melihat dari jauh saja, saudara, anak bungsu itu belum sampai kepada dia, tapi bapak ini rupanya, saudara, setiap hari sudah menunggu-nunggu, berdoa untuk pertobatan bagi anak bungsunya ini. Dan ketika dia melihat dari jauh sana, saudara, hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Ayat itu berkata, walaupun anaknya jauh, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun dia tidak jumpa anaknya, tetapi karena dia memiliki hati bapaknya ini memiliki hati yang belas kasihan, dari jauh pun dia bisa mengenal anaknya, saudara. Sehingga bapak itu yang mengejar anak itu. Walaupun kita tahu, saudara, bahwa dia tadinya bekerja di kandang babi, dia makan makanan babi, itu pasti bau luar biasa, saudara. Tetapi bapak ini, saudara, dia berlari dan dia tidak menahan hatinya, tidak menahan dirinya untuk memeluk dan mencium dia. Saudara, kita lihat anak sulung itu malah beda, malah dia merajuk, malah dia cemburu, malah dia menganggap diri benar, dan dia menolak untuk adiknya kembali kepada dia. Dan sikap itu, saudara, ketika kita berada di dalam sikap seperti anak sulung ini, yaitu kita menganggap bahwa diri kita benar, kita menganggap bahwa kita ini adalah yang paling hebat dari orang lain, dan orang lain tidak boleh lebih daripada kita. Kita nggak boleh berbagi kasih kepada orang lain, maka ada cemburu, ada dengki, saudara, tidak ada pengampunan, saudara, kepada orang lain. Kita dalam posisi anak sulung, dan Tuhan sedang berbicara kepada engkau dan saya bahwa anak sulung pun terhilang, saudara. Walaupun sulung itu berbicara, yang pertama mendengar berita firman itu maksudnya, saudara, yaitu menggambarkan seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti firman Allah. Ini berbicara kepada orang-orang yang telah lebih dulu menerima berita Injil, sudah lebih dulu mengalami kasih karunia Tuhan, sudah ada melayani Tuhan, melihat mujizat Tuhan, ada di rumah Tuhan. Tetapi, saudara, bila kehidupan kita sehari-hari tidak dibaharui, tidak bertobat, saudara, dari ada kehidupan hati yang belum dibereskan, belum ada pengampunan, belum ada merendahkan hati, belum ada merasa diri lebih benar, merasa lebih hebat, tidak mau tersaingi, iri, dengki, saudara, hati yang terpisah kepada Bapa, saudara, dikatakan, saudara, kita sedang tidak memerlukan pertobatan. Dalam kondisi kita tidak memerlukan pertobatan, disitulah di dalam ayat yang pertama kata dikatakan kita terhilang. Jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa siapa yang terhilang, ayat itu sudah berkata bahwa baik anak sulung maupun anak bungsu sama-sama terhilang. Artinya apa, saudara? Baik kita, saudara, yang sudah mengerti firman Allah, maupun orang yang tadinya dalam Tuhan kemudian dia jatuh dalam dosa, tapi dia balik kembali, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah pertobatan kita setiap hari. Cepat bertobat dari tingkah laku kita. Apakah kita dalam posisi anak bungsu atau dalam anak sulung? Kedua-duanya memerlukan pertobatan setiap hari, saudara, supaya jangan terhilang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita kemudian belajar, saudara, apa ya tindakan yang harus dilakukan untuk sesuatu yang hilang. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam Lukas 15 ayat 4 dan 8, ayat itu berkata bahwa ketika orang itu kehilangan dirhamnya. Jadi dirham itu di dalam orang Israel pada waktu itu, kalau ada seorang perempuan mau menikah, di rantainya itu ada seperti koin-koin seperti begitu ya, perhiasan itu. Nah, salah satu copot begitu. Nah, dia mau menikah. Nah, gak boleh copot, yang copot itu harus dicari.
Nah, kita lihat di dalam ayat itu, di dalam Lukas 15 ayat 4 dan 8, maka perempuan itu akan menyalakan lampu, dia akan menggeser semua tempat untuk mencari itu. Demikian juga domba yang Tuhan sampaikan, ketika ada 100 domba, tetapi ketika pemilik peternakan itu, gembala itu menghitungnya, ternyata hanya yang masuk ke kandang 99, satunya hilang. Ayat itu berkata, gembala itu pergi mencari ke segala tempat, di semak belukar, di tebing-tebing yang curam, sampai menemukan. Nah, apa tindakan untuk sesuatu yang hilang? Yaitu Tuhan mau untuk mencari yang sesat dengan cermat sampai menemukannya. Saudara, kalau kita punya handphone, lupa kita taruh entah di mana saja, saudara, pasti kita tidak akan berangkat ke sekolah, kita tidak akan berangkat pergi kemanapun sampai kita menemukan. Bahkan kadang sempat kita stres, di mana ada handphoneku? Kita mencarinya sampai ketemu, saudara. Kalau uangmu juga hilang, jatuh ketika engkau buka dompet, loh, dompetku kok tinggal segini ya, mana ya? Maka kita akan berusaha mencari sampai dapat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tindakan yang kita harus lakukan ketika kita tahu ada anggota keluarga, teman kita yang terhilang, saudara. Maka Tuhan mau kita, gerejanya Tuhan, untuk mencari dia yang tersesat itu dengan cermat, dengan segala upaya, dengan segala tenaga, sampai menemukan mereka dan mengembalikan mereka kepada rumah Bapa, saudara. Dan kehidupan kita juga demikian, saudara. Ketika kita seperti anak bungsu itu, saudara, diperhamba oleh mamon, diperhamba oleh keinginan mata, keinginan daging, keinginan hati, saudara. Atau kita seperti anak sulung itu yang menganggap diri kita benar, tetapi ternyata hati kita jelek, hati kita penuh dengan cemburu, hati kita penuh dengan tinggi hati kita penuh dengan tidak ada pengampunan. Tuhan sedang berbicara bahwa mari merendahkan hati, sadar kita seperti anak bungsu itu, kita ini telah terhilang, kita telah tersesat. Dan sebab itu kembalikan kembali, temukan kembali kasih yang mula-mula itu. Jangan terpisah hatimu kepada Bapa, saudara. Kembali ke rumah Bapa, kembali murnikan kasihmu kepada Tuhan. Nah, tindakan yang kedua kepada orang yang hilang adalah kepada sesuatu yang hilang, yaitu kita harus mengerti prinsip kerajaan Allah. Di dalam Lukas 15 ayat 5 sampai 6, ayat 9 dan 23, yaitu bahwa, saudara, menyambut dengan gembira setelah menemukan. Jadi ketika dirhamnya itu hilang, ya, dirham itu hilang atau koin itu hilang atau perhiasan itu hilang, ketika sudah ditemukan dia begitu gembira, saudara, sambil memanggil orang, aku sudah mendapatkannya. Ketika domba itu hilang, maka saudara menyambut dengan gembira, saudara, setelah menemukan. Dan demikian juga seharusnya apabila ada anggota keluarga kita, apabila ada teman kita, sahabat kita, atau kaum kerabat kita, atau siapa saja yang sudah lama terhilang, terputus dari kasih karunia Tuhan, seharusnya kita akan menyambut dia kembali dengan gembira, dengan sukacita. Dan kita tidak akan memperdulikan apa masa lalunya, kegagalannya yang lalu kita tidak percakapkan. Apa maksudnya, saudara, menyambut dengan gembira, saudara, setelah menemukan? Artinya, saudara, ketika ada orang yang bertobat dan kau bertemu dengan orang yang bertobat, jangan lagi percakapkan kehidupan masa lalunya, jangan lagi percakapkan kegagalannya di masa yang lalu, tapi terimalah dia dengan kasih Tuhan. Bimbinglah dia di dalam pengenalan Tuhan lebih lagi, saudara, untuk dia masuk di dalam langkah-langkah pertobatan. Tolong dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan untuk yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 22, ayah itu, bapak itu berkata, mari cepat-cepat kenakanlah kepadanya pakaian, kenakanlah cincin pada jarinya, kenakanlah sepatu kepada kakinya. Saudara, yang
luar biasa, saudara ya, ayat ini ya. Dia sudah menghabiskan segala harta benda ayahnya, sudah hidup dalam kenajisan, sudah mencoreng nama keluarga, sudah menyakitkan hati bapaknya dan keluarganya. Tetapi saudara lihat bapak ini, dia menerima anak ini dengan kasih yang tulus, dengan gembira. Dan dia tunjukkan dengan apa, saudara? Ayat itu berkata, kenakan pakaian kepadanya, kenakan cincin di jarinya, kenakan sepatu di kakinya. Apa maksudnya ini, saudara? Yang pertama adalah mengenakan pakaian baru. Itu berbicara apa, saudaraku? Itu berbicara bahwa ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, masuk di dalam pertobatan, maka pakaian kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekotoran, saudara, itu ditanggalkan oleh Tuhan dan diberikan jubah yang baru, yaitu jubah yang dibasuh dengan darah anak domba. Firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kesalehan kita seperti kain kotor. Saudara, lihat seperti anak sulung itu, dia menganggap dirinya benar. Dan itu sebagai perlambang ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap dirinya benar, menganggap dia melakukan kegiatan agamawi yang luar biasa. Tapi Yesaya 64 ayat 6 dikatakan kesalehan itu, perilaku amal ibadah kita itu dikatakan seperti kain kotor, saudara. Ya. Nah, kita akan baca di dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang melayani, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perhatikan ilustrasi ini ya. Bapak itu berkata kepada pelayan-pelayannya, cepat bawa kemari jubah dan pakaikan kepada dia pakaian yang baru ya. Itu berbicara bahwa ketika kita masuk di dalam pertobatan, saudara, seperti imam besar itu, walaupun pelayanannya besar, saudara, dia melakukan pengerjaan di dalam bait suci Allah. Dia sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, imam besar ya, imam besar Yosua. Dia sebagai perantara orang Israel kepada Tuhan, tetapi di hadapan tahta pengadilan Tuhan, ayat itu berkata bahwa imam besar Yosua sedang memakai pakaian yang kotor. Tadi kita sudah baca dalam Yesaya 64 ayat 6 bahwa kehidupan kita tanpa Kristus, kesalahan-kesalahan kita, pemikiran-pemikiran kita yang menganggap kita diri benar, dikatakan seperti kain kotor. Dan hanya oleh darah Yesus, di dalam Zakaria 3 ayat 4 dikatakan, maka saudara, pakaian tadi, pakaian dia itu ditanggalkan, artinya dilepaskan ya. Dan dia, saudara, dikenakan pakaian baru, saudara, yaitu pakaian yang telah disucikan dengan darah Yesus. Tanpa kita mengenakan pakaian yang baru, yaitu pakaian pesta, kita tidak bisa berhak, kita tidak punya hak untuk menikmati pesta pernikahan anak domba, saudara. Saudara, yang kedua dikatakan adalah, bapaknya katakan, kenakan cincin di jarinya. Nah, kenapa dikatakan yang kedua mengenakan cincin di jari? Itu mengingatkan, ini bagi bapak dan ibu, saudara, ini akan mengingatkan kalau ada orang menikah, saudara, pasti akan ditanya, apa yang engkau akan berikan sebagai tanda bahwa engkau mengasihi dia, menerima dia sebagai suamimu atau istrimu? Maka biasanya akan dikasih cincin. Dan cincin itu diletakkan oleh
calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di jari manisnya, saudara. Berbicara apa? Bahwa sejak engkau memakai cincin yang kuberikan kepadamu, hai perempuan, engkau sudah menjadi milik kepunyaanku. Demikian juga istri mengenakan cincin itu di jari suaminya. Itu sedang berbicara mulai pada saat ini disaksikan oleh sidang jemaat, disaksikan oleh siapa saja. Engkau sekarang menjadi milik kepunyaanku. Tidak boleh lagi dekat-dekat dengan cewek-cewek yang lain. Yang perempuan juga tidak bisa dekat lagi dengan cowok-cowok yang lain. Karena engkau sudah terikat kepada pasanganmu. Cincin berbicara, saudara, bahwa ketika kita sudah bertobat dan menerima kasih karunia Tuhan, kita ditanggalkan dari pakaian kotor dosa kita, dari kehidupan kita yang tidak baik, dan mengenakan pakaian pesta, saudara, seperti tadi. Maka saudara, yang berikutnya adalah, maka engkau dan saya harus tahu bahwa kita juga sudah dimeteraikan. Cincin berbicara meterai, milik kepunyaan, saudara, ya, milik kepunyaan Allah, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai dengan 42, cincin juga berbicara tentang diberikan kuasa oleh si pemilik. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai dengan 42, berkata demikian, saudara. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat, saudara. Dan sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, saudara. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari pakaian kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Nah, saudara lihat bahwa mengenakan cincin itu berbicara bahwa si pemilik cincin itu memberikan kuasa kepada orang yang diberikan cincin untuk berperan apa, saudara? Kalau di dalam kisah ini, maka cincin meterai Firaun sedang diumumkan kepada seluruh Mesir bahwa ini Yusuf, dia punya kuasa atas seluruh tanah Israel. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12, saudara, juga demikian, saudara. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara, kita juga dimeteraikan dengan kasih karunia Tuhan, dan kita diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, saudara. Mari kita akan baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat ini berkata engkau diberikan kuasa. Seperti Firaun tadi diberikan kuasa, ada tanda meterai, ya. Apa meterainya? Roh Kudus diam di dalam engkau, saudara. Di dalam kitab Efesus dikatakan, Roh Kuduslah yang menjadi meterai, tanda engkau milik Tuhan. Dan untuk apa, saudara? Supaya kita sadar di dalam kita ada Tuhan, ada hadirat Allah, dan Tuhan memberikan kita kuasa menaklukkan iblis, menaklukkan keinginan mata, keinginan daging, keinginan hidup, saudara, untuk hidup menjadi anak Allah. Nah, itu makanya kalau kita sudah dimeteraikan di dalam kasih Kristus, di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan jangan kamu mau lagi diperhamba oleh dosa, saudara. Sudahkah engkau menjaga cincin meterai Tuhan di dalam kehidupanmu? Atau engkau masih mau bermain-main lagi memperhambakan dirimu kepada dosa? Dan yang terakhir adalah bersepatu, saudara. Dikatakan pakaikan sepatu. Apa maksudnya sepatu di sini, saudara? Di dalam Yeremia 2 ayat 25 berkata, saudara, jagalah supaya kakimu jangan tidak bersepatu. Ini berbicara apa, saudara? Kalau orang tidak pakai sepatu, saudara, maka ketika dia jalan akan bisa membahayakan kakinya. Bisa kena duri, bisa kena batu-batu yang tajam. Bahkan kalau
Dari segi kesehatan bisa masuk cacing-cacing itu, saudara, ya, ke dalam kakinya, ke pori-porinya, ya. Nah, bersepatu berbicara apa? Komitmen untuk berjaga-jaga, saudara. Jadi ayah itu sedang berbicara kepada anak bungsu ini, yaitu apa? Anakku, mulai sekarang hati-hati, jaga langkahmu, supaya engkau jangan lagi mengabdi kepada mamon itu, anakku. Anakku yang bungsu, berjaga-jagalah, hati-hatilah engkau, supaya engkau jangan lagi menuruti keinginan matamu, keinginan hatimu, keinginan dagingmu, anakku. Berjaga-jagalah, kakimu melangkah kemana engkau berada. Begitu maksudnya, saudara. Dan bersepatu juga berbicara apa, saudara? Dalam Kisah Rasul 12 ayat 8 dikatakan, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatu, kenakanlah jubahmu, dan ikutlah aku. Efesus 6 ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bersepatu dimaksudkan punya komitmen untuk mengikut Tuhan selamanya, dan punya komitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ketika ayahnya itu menyatakan, ambil sepatu, kasih kepada kaki anakku ini, si bungsu ini yang telah kembali itu. Ayahnya sedang berkata, anakku, punyalah komitmen untuk tidak lagi meninggalkan rumah bapamu. Tetaplah ikut, tetaplah engkau bersama-sama dengan bapamu. Kerjakanlah pekerjaan yang ada di rumah ini. Itu maksudnya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita akan merenungkan dari kitab ini, saudara, dalam Lukas 15 ini. Yaitu yang pertama, koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apa nilai utama dalam hidup kita? Uji hatimu di hadapan Tuhan. Apakah harta? Apakah uang? Apakah tahta kekuasaan yang menjadi nilai utama dalam hidupku, sehingga aku menghalalkan semuanya, sehingga aku tidak komitmen kepada Tuhan? Dan Tuhan mau, saudara, motivasi itu, nilai itu diganti dengan nilai kerajaan Allah, di mana di dalam Lukas 15 ayat 7, satu-satunya berita di Alkitab yang menyatakan bahwa surga bersorak-sorak, ada pesta luar biasa di surga, hanya ketika satu orang berdosa bertobat, saudara. Seharusnya pada saat ini ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, nilai utama kita, saudara, adalah menyadari bahwa satu jiwa yang terhilang dan balik kepada Bapa, itu adalah harta yang luar biasa yang bisa membuat surga bersorak-sorai. Yang kedua, renungan kita pada hari ini, pertanyakan hidup kita, apakah aku ini dalam sikap hidup seperti si sulung kah atau si bungsu? Kedua-duanya perlu pertobatan, saudara. Siapa saja bisa terhilang. Segala sesuatu yang tidak dijaga, saudara, pasti hilang. Rumah tangga yang tidak dijaga bisa hilang. Anakmu yang engkau nggak jaga bisa hilang. Suamimu, istrimu yang tidak engkau jaga, tidak engkau kasihi, maksudnya engkau pedulikan, pasti hilang, saudara. Demikian juga imanmu. Kalau imanmu tidak engkau jaga dengan persekutuan dengan Tuhan di dalam doa dan baca firman, engkau juga akan bisa hilang, saudara. Filipi 2 ayat 12 saya akan bacakan dengan lengkap. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini sedang berbicara, walaupun kita tidak kumpul sama-sama di dalam ruang gereja, dikatakan pada waktu dilihat atau tidak dilihat, kerjakan keselamatanmu. Supaya kita jangan masuk di dalam posisi anak sulung dan anak bungsu yang tidak menyadari berkat Tuhan, karya Tuhan di rumah Bapa, sehingga kita terhilang, saudara. Renungan yang ketiga adalah, saudara, mari pertanyakan dalam hidup kita, sudahkah kita berpakaian pesta? Pakaian yang disucikan dengan darah domba, dan kita menjaga itu setiap hari.
Sudah kita memakai cincin. Bagaimana komitmen kita dengan Tuhan, dengan keselamatan? Sadarkah kita ini milik kepunyaan Tuhan dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah engkau bersepatu menjaga hidupmu, berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, berjaga-jaga untuk melawan iblis dan kerajaannya dan tipu muslihatnya, untuk komitmen untuk mengikut Tuhan selamanya, walaupun memikul salib dan sangkal diri, tapi tetap ikut Tuhan. Dan itu berbicara apa, saudara? Perlu tindakan nyata supaya kita jangan terhilang, saudara. Hagai 1 ayat 5 dan 7 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah saudara, saat nanti kita akan masuk di dalam doa bersama, perhatikan keadaanmu saudara. Jangan lihat keadaan orang. Hagai bilang perhatikan keadaanmu, bukan orang lain, ya. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan? Sebagai si bungsuka, sebagai si sulungkah? Bagaimana pakaianmu yang kau pakai setiap hari? Masihkah engkau tidak menyadari ada hadirat Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau masih berkata-kata kasar, cakap kotor, maki-maki, penuh kebencian, itu namanya kita nggak pakai pakaian pesta, saudara. Apakah engkau sadar bahwa engkau telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Jangan dukakan dia, saudara. Haleluya. Mari terus berkomitmen dalam mencari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan pujian yang menyatakan betapa kita harus memimpin, Tuhan memimpin langkah kita dan memiliki motivasi kerajaan Allah. Kita nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Seperti Tuhan ajarkan bagi kami, untuk kami mencari sampai menemukan Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang terhilang dari kasih karunia Tuhan, yang terhilang dari kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami berdoa buat orang tua kami, buat suami kami, buat istri kami, buat anak-anak kami, buat tetangga kami, buat seluruh saudara kami Tuhan yang belum menerima akan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka. Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa. Roh Kudus menginsafkan mereka untuk datang kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya juga melalui pemberitaan firman Allah dari tempat ini Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak tahan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, merendahkan hati. Maka Tuhan akan memulihkan negeri ini, maka Tuhan akan memulihkan nikah rumah tangga, maka Tuhan memulihkan kesehatan kami, maka Tuhan memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah jalan kami setiap hari seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi jiwa yang terhilang Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus.
Kami akan memberikan sebagai ucapan syukur kami, persembahan kami. Kami berikan dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan sukacita Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Engkau yang memberkati sekolah kami, pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu, Engkau akan membalas juga yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jaga keselamatan, kerjakan keselamatan. Jangan sampai kita terhilang. Kedatangan Tuhan kali kedua yang sudah semakin dekat, kiranya akan membakar semangatmu untuk mencari jiwa bagi kerajaan surga. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus turun ke atasmu. Dia yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan keadaanmu, yang menguatkan dan menopang engkau dari sekarang sampai Maranatha datang. Yang percaya sama-sama katakan